mengerti apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan sudah jelas. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada mic-nya. Iya, semuanya di sini serba standar ya. Bahkan kita dijadikan semacam model di masjid-masjid lain di Indonesia, ya, bahwa di dalam menyembelih itu pertama ya sunat-sunatnya kita perhatikan, kepalanya itu menghadap ke kiblat, ya kan. Setelah kita bersihkan dulu badannya, kalau misalnya mungkin ada kotoran-kotorannya ya. Ya, seperti kalau mayat itu ya dibersihkan semuanya, kita bersihkan semuanya ya. Tidak boleh dalam keadaan belepotan kotoran-kotoran ya hewan itu disembelih, karena kita juga tidak ingin ada najis yang melekat pada daging-daging nanti diberikan kepada jemaah. Yang kedua juga tentu pemotongnya pun juga itu melalui standarnya, jadi seorang laki-laki yang akil balik dan mengerti bacaan-bacaan penyembelihan ya, dan kemudian juga pisau yang tajam, kalau perlu satu kali tarik langsung 2 urat lehernya itu putus, kan ada niatnya tuh, nawaitu an asbah min wajdaini, saya berniat untuk menyembelih dengan menyembelih memotong 2 urat lehernya. Saya nggak tahu apa fungsi 2 leher itu, apa 2 atau 3, yang jelas hadisnya seperti itu ya. Di samping itu juga tidak boleh menyembelih setengah mati ya, misalnya barangkali belum putus lehernya terus dilepas, itu menyiksa tuh. Saya menghimbau juga jangan menyembelih dengan pisau yang tumpul ya, tidak boleh menyiksa. Termasuk juga jangan menyiksa binatang menjelang dipotong, disemprotkan, dipompakan udara atau air masuk ke dalam perutnya binatang itu menyiksa binatang. Ya, tidak bisa. Kemudian juga nanti dipreteli itu dikuliti setelah betul-betul sudah nggak ada nyawanya lagi, ya kan. Jangan sampai nanti masih sedang mencak-mencak itu tiba-tiba dikuliti ya. Sama juga menyembelih atau memotong ikan itu, jangan sampai ikan itu masih loncat-loncat terus dimasukkan di penggorengan atau dimasukkan di api pembakaran, nggak boleh. Biarkan mati dulu. Kata Rasulullah, hanya Allah yang berhak untuk menyiksa makhluknya dengan api. Ya, tidak boleh kita membakar sebelum mati. Kemudian juga standar yang lain ialah kita ya ada tim syariah juga yang mengawasi. Tim syariah di samping tim kesehatan ya. Di sini kami diawasi oleh dokter hewan, ada tadi Pak pejabat kita nanti. Siapa tahu nanti tiba-tiba ada hewan yang sakit baru muncul penyakitnya hari ini. Nah, itu pun juga kita nanti akan teliti. Dan itu saya kira Dinda ya. Insya Allah jangan khawatir. Ya, tim RPH-nya itu kita ada banyak pemohon ya kan. RPH-nya bukan dari Istiqlal karena kita bukan profesional RPH, tetapi tempatnya yang profesional. Maka itu kita menerima tawaran permohonan dari berbagai macam tim RPH yang profesional dalam menyembelih, dan kita sudah punya langganan kok. Dan tidak ada komplain karena mereka juga sudah mengikuti materi-materi yang kita sampaikan. Ya, ada lagi? 95 ekor sapi, 65 ekor sapi, 13 kambingnya, domba. Dan tahun lalu 45 sapi, kemudian 75 ekor kambingnya tahun lalu. Ya. Ya, kita sudah punya standarnya juga ya. Yang memainkan kupon itu adalah masjid-masjid binaan kita ya. Mereka lah yang menerbitkan kupon-kupon
ya jamaah-jamaah itu ya. Kan di sini juga di sekitar Istiqlal itu banyak masjid-masjid, dan itu yang merupakan binaan kita di Istiqlal ya. Pada saat buka puasa pun juga, misalnya kalau buka puasa kita di Istiqlal ini berkelebihan, maka sesegera mungkin kita kelebihannya itu kita distribusikan kepada masjid-masjid, musalah-musalah di sekitar kita. Demikian pula kalau ada pengumpulan dana dari Istiqlal, kadang-kadang kita mendistribusikannya juga ke masjid-masjid kawasan di sekitar Istiqlal. Seperti zaman Covid dulu kita ada banyak melimpahlah bantuan masyarakat itu, maka yang mendistribusikan itu adalah keluarga besar kita binaan Masjid Istiqlal. Ada lagi? Iya, jadi saya kira sudah kemarin kita juga sudah jelaskan ya, bahwa Bapak Presiden itu juga sudah kita terima hewan kurbannya di Istiqlal. Ya, kalau Bapak Presiden mau memberikan ke tempat lain, itu nggak ada masalah ya. Kita tujuannya Idul Kurban itu sama dengan Idul Fitri. Kata Rasulullah SAW, tidak boleh ada orang yang kelaparan tidak makan pada hari raya Id itu ya. Karena itu zakat fitrah itu bertujuan untuk semua harus kenyang pada hari raya Idul Fitri dengan cara mengkonsumsi karbohidrat ya kan. Nah, untuk Idul Adha ini pasangannya adalah protein hewani. Nah, diharapkan pada hari atau pada bulan-bulan kurban ini tidak ada orang yang tidak bisa mengkonsumsi daging ya. Makanya itu kalau ada orang lain termasuk juga non-muslim ingin melakukan kontribusi bersamaan dengan Idul Adha ini, mungkin mereka sadar bahwa betapa banyak orang yang membutuhkan daging tapi tidak cukup dengan hewan kurban itu, dipersilahkan non-muslim pun juga. Seperti di Istiqlal ini ada sejumlah ekor sapi dan kambing itu dari rekan-rekan kita, lembaga-lembaga yang non-muslim, tapi itu kita salurkan seperti hanya zakat, seperti hanya kurban. Kurban itu bukan hanya untuk umat Islam loh ya, tetapi siapapun yang kelaparan, yang siapapun yang membutuhkan. Itu ada hadis Nabi, ada seorang perempuan Yahudi kelaparan pada hari itu, kata Rasulullah, tidak boleh ada yang kelaparan, apapun agamanya, ambilkan dari miliknya masjid untuk dibagikan kepada mereka. Jadi insya Allah siapapun lembaga manapun juga, memang saat yang paling banyak pahalanya, afdal memberikan bantuan dalam bentuk hewan atau protein adalah tanggal 1 pada bulan kurban ini, apalagi hari tasyrik ini. Tujuannya adalah tidak boleh ada hamba Allah Subhanahu wa taala yang krisis protein ya. Jadi saya kira itu terakhir ya, silakan. Ya, bagus pertanyaannya, Mbak. Jadi kita panitia sudah membuat satu perhitungan. Ada di antara hewan itu, karena permintaan jamaah kita, binaan kita itu ingin memberikan pembelajaran kepada anak-anak yatim, bagaimana caranya menyembelih. Di situ kan ada proses pembelajaran juga kan, bagaimana tekniknya menyembelih. Perguruan tinggi binaan kita, pesantren binaan kita juga ingin melihat bagaimana caranya membersihkan, bagaimana menguliti, itu kan juga proses pembelajaran ya kan. Tetapi pada umumnya kita sembelih di sini karena kami juga memeriksa kalau mereka mengajukan untuk dipotong, tapi di situ bisa mencemarkan lingkungan di sekitar sana, kita sampaikan lebih aman kalau terima daging aja. Karena di sini kan seluruh kotorannya itu terorganisir dengan baik ya kan, termanfaatkan, bahkan kotorannya itu bisa diharapkan menjadi pupuk nantinya. Jadi semua kotoran itu nanti di sini akan berfungsi ganda. Iya, saya kira cukup ya. Kita mau menyembelih dulu ya. Makasih.